Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah mendengar sapaan gembira dari Yunche, bibir Qianye Yinger yang menawan dan berembun sedikit melengkung. Yunche, sebelum aku bertemu denganmu, aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang memiliki kualifikasi untuk dikejar olehku, dari wilayah ilahi timur hingga ke alam dewa awal mutlak. Yunche segera tampak seolah-olah dia telah menerima pujian yang sangat tersanjung. Saya juga tidak pernah berpikir bahwa Yang Mulia Dewi akan begitu tergila-gila dengan saya. Sebenarnya, setengah bulan yang lalu, ketika aku menolak permintaan Dewi untuk pernikahan sederhana, itu bukan karena aku tidak mau menikah denganmu. Sebaliknya, itu karena Dewi Wanita adalah peri surgawi yang melampaui dunia moral sementara saya hanyalah rakyat jelata rendahan. Di depan Dewi Wanita, aku hanya akan merasa malu atas inferioritasku, jadi aku tidak bisa memaksa diriku untuk bergaul dengan kehadiran agungmu. Oh, apakah begitu? Mata emas Qianye Yinger sedikit menyipit, kalau begitu, sungguh memalukan. Tidak, itu sama sekali tidak memalukan, kata Yunche segera. Sampai Dewi Wanita begitu tergila-gila padaku sehingga kamu benar-benar mengejarku jauh-jauh ke sini dari wilayah ilahi timur hanya untuk melihatku sekali lagi, meskipun aku selalu menghindari wanita. Mau tak mau aku menjadi sangat tersentuh oleh tindakan Anda. Karena Dewi Wanita sangat tulus, jika aku masih terus mengabaikan perasaanmu maka itu hanya akan merusak suasana hati. Tidak, maksudku dia terlalu tidak menghargai kebaikanmu. Xia Tiyue terdiam. Qianye Yinger juga terdiam. Saat Yunche selesai membuat pengumuman serius itu, dia mencoba untuk berjuang sedikit sebelum berbicara dengan senyuman bodoh di wajahnya. Juga, jika aku berbicara kepadamu dalam keadaanku saat ini, itu benar-benar tidak sopan dan tidak pantas. Apakah kamu ingin melepaskanku dulu? Jika kamu di sini, meskipun aku ingin lari, aku tidak akan bisa lari, kan? Selama dia bisa mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak secara diam-diam, dia bisa meraih tangan Xia Qingyue dan menggunakan batu ilusi kekosongan untuk melarikan diri dalam sekejap. Bagus. Qianye Yinger sebenarnya langsung menyetujuinya. Dia perlahan berjalan ke depan dan tiba di sisi Yunche sebelum mengulurkan telapak tangannya ke arah dada Yunche, namun begitu dia menyentuh dadanya, tangannya melompat ke depan dan meraih tenggorokannya. Suara yang hendak dibuat Yunche dihentikan dengan paksa oleh tindakan itu. Tangan yang melingkari tenggorokannya bersinar seperti batu giok yang indah, namun sama mengerikannya dengan sabit malaikat maut. Ia dengan kuat menggenggam tenggorokannya sebelum perlahan mengangkatnya dari tanah. Qianye Yinger kira-kira setinggi Yunche, jadi saat dia mengangkat tangannya, itu sudah cukup untuk membuat Yunche menggantung sepenuhnya di udara. Kamu, mata Yunche melebar saat dia nyaris tidak bisa mengucapkan kata itu. Dia tidak dapat mengeluarkan satu suara pun setelah itu. Tatapan Qianye Yinger sedingin es dan sudut bibirnya membentuk senyuman kecil yang mengejek. Kamu tidak mungkin menggunakan kata-kata kikuk seperti itu untuk membuat Dewa Bintang Pembantai Surgawi menjadi sangat marah padamu, kan? Murid Yunche berkontraksi dengan keras. Tapi ekspresinya tidak berubah, dia berseru dengan suara sedih, Dewa Bintang Pembantaian Surgawi, sudah mati, pada saya. Apa yang kamu bicarakan? Oh, kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Cengkeraman Qianye Yinger mulai mengencang perlahan, menyebabkan tenggorokan Yunche mulai berputar dengan keras. Kalau begitu kenapa kamu tidak memberitahuku ini? Siapa sebenarnya yang memberimu kekuatan suci dewa jahat yang kamu miliki? Kali ini, hati Yunche benar-benar diliputi keterkejutan. Warisan dewa jahat, rahasia terbesar yang dimilikinya, kenapa dia mengetahuinya? Terlebih lagi, sepertinya dia juga tahu tentang hubungannya dengan Jasmine. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti, satu kata pun,
dia berhasil mengeluarkan suaranya yang kering dan serak. Meskipun lidahmu kikuk dan murahan, mulutmu sangat keras kepala, sudut bibir Qianye Yinger melengkung menjadi senyuman yang bahkan lebih mengejek dari sebelumnya, namun, kamu tidak perlu mengakui apapun. Tidak masalah sedikit pun bagiku apakah kamu mengakuinya atau tidak. Pada saat ini, dia mulai perlahan melonggarkan cengkeramannya dan segera, Yun Ce terjatuh dan merosot ke tanah seperti lumpur. Dia masih tidak bisa menggerakkan 1 inci pun tubuhnya dan satu-satunya hal yang bisa dia rasakan hanyalah kedutan dan kejang yang sesekali terjadi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Yun Ce terengah-engah tetapi jantungnya terus tenggelam dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia akhirnya mulai mengerti apa yang diinginkan Qianye Yinger, tapi dia tidak mengerti mengapa dia mengetahui hal-hal ini. Tahukah kamu mengapa Dewa Bintang Pembantaian Surgawi bisa mendapatkan kembali warisan Dewa Jahat? Qianye Yinger tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Yun Ce terdiam. 12 tahun yang lalu, saya kebetulan menemukan berita ini. Alam Dewa Laut Selatan di wilayah ilahi selatan telah menemukan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Dewa Jahat, dan kemungkinan besar di antaranya adalah warisan atau harta langka yang ditinggalkan oleh Dewa Jahat. Qianye Yinger menceritakan dengan nada acuh tak acuh. Jadi, saya menggunakan metode unik untuk memastikan bahwa berita ini sampai ke telinga Dewa Bintang Pembantaian Surgawi. Menemukan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Dewa Pencipta, penemuan yang mengejutkan dan menggemparkan pasti akan menjadi rahasia penting yang tidak bisa dibocorkan ke dunia. Namun, entah bagaimana, Qianye Yinger, yang bahkan bukan anggota wilayah ilahi selatan, sebenarnya mengetahuinya. Laut Selatan. Yun Ce tiba-tiba teringat di mana dia mendengar nama itu. Kaisar Dewa Laut Selatan, salah satu dari 4 kaisar dewa di wilayah ilahi selatan, tidak. Itu tidak benar, dia adalah kepala mereka. Alasan mengapa dia mengetahui nama itu adalah karena apa yang terjadi setelah Kaisar Dewa Langit Brahma mengumumkan kepada semua orang bahwa dia ingin menjodohkan Qianye Yinger dengan dia yang rendahan. Dia mengetahui bahwa Kaisar Dewa Laut Selatan ini sangat tergila-gila padanya. Qianye Yinger, dan setiap kali dia datang ke wilayah ilahi timur, itu hampir selalu karena dia. Ini adalah fakta umum yang diketahui oleh hampir semua orang di alam para dewa. Dialah yang memberitahu Qianye Yinger. Apakah kamu tahu mengapa aku menyampaikan informasi ini kepada Dewa Bintang Pembantaian Surgawi? Karena, kamu ingin membunuhnya, kata Yun Ce dengan gigi terkatup pelan. Setidaknya kamu tidak sebodoh itu, kata Qianye Yinger sambil tertawa kecil apatis. Setelah Dewa Bintang Serigala Surgawi Susi meninggal, Dewa Bintang Pembantaian Surgawimu ingin membunuhku bahkan dalam mimpinya. Selain itu, Anda memang bisa menghitung Dewa Bintang Pembantaian Surgawi di antara orang-orang yang benar-benar dapat membuat saya takut. Karena dia sangat ingin membunuhku, aku tidak punya pilihan selain membiarkan dia menghilang dari muka bumi ini. Jadi menurutmu apakah orang yang mengejar kekuasaan seperti orang gila bisa menolak daya tarik sisa-sisa Dewa Penciptaan? Yun Ce terdiam. Tidak, tentu saja dia tidak akan mampu. Dia menyembunyikannya dari orang lain dan berkelana ke wilayah ilahi selatan sendirian. Tapi sayang sekali dia tidak tahu bahwa sisa-sisa dewa jahat ini telah lama disapu bersih oleh orang-orang yang tergabung dalam alam Dewa Laut Selatan, dan mereka belum menemukan apapun. Jadi satu-satunya yang tersisa untuk Dewa Bintang Pembantaian Surgawi adalah racun iblis yang memiliki reputasi membunuh dewa. Racun pembunuh dewa mutlak. Yun Ce mengatupkan giginya begitu keras hingga retak dan darah mengalir di sela-sela giginya. Hanya pada saat inilah dia akhirnya tahu bahwa percobaan pembunuhan terhadap Jasmine bertahun-tahun yang lalu sebenarnya dilakukan oleh Qianye Yinger. Jika bukan karena dia bertemu Yun Ce, Jasmine pasti sudah kehilangan nyawanya 12 tahun yang lalu.
Tak heran jika setiap kali Jasmine sesekali menyebut kata wanita itu, ia akan memancarkan kebencian dan kebencian yang tidak bisa ia tekan. Hanya saja aku tidak membayangkannya, dan alam Dewa Laut Selatan bahkan lebih tidak membayangkannya, bahwa di sisa dewa jahat yang semua orang anggap kosong, Dewa Bintang Pembantaian Surgawi sebenarnya telah menemukan sesuatu yang berisi setetes darah. Terlebih lagi, ketika benda itu muncul, auranya sangat mengejutkan, tapi Dewa Bintang Pembantai Surgawi benar-benar sesuai dengan namanya, indera spiritualnya begitu kuat sehingga secara fisik menamparkan wajah seluruh alam Dewa Laut Selatan. Namun, pada saat yang sama, dia juga terkena racun iblis yang ditinggalkan hanya untuknya. Jika itu hanya sekedar kunjungan, tidak apa-apa. Tapi menyusup ke wilayah lain dan mencuri warisan yang ditinggalkan oleh dewa lain, sesuatu yang merupakan hal yang tabu di wilayah dewa, bahkan seseorang seperti Dewa Bintang pun bisa langsung terbunuh karenanya. Dengan demikian, alam Dewa Laut Selatan mengejar Dewa Bintang Pembantaian Surgawi di sebagian besar wilayah ilahi selatan, namun pada akhirnya, Dewa Bintang Pembantaian Surgawi berhasil melarikan diri kembali ke wilayah ilahi timur, yang disebut nomor satu Raja Kerajaan di wilayah ilahi selatan. Sepertinya mereka semua hanyalah sekelompok sampah yang tidak berguna. Apa yang membunuh di tempat? Siapa yang mau menyinggung kerajaan raja? Yunce menggertakkan giginya saat kemarahan di dadanya membengkak hingga dia merasa dadanya akan pecah, itu jelas dipicu olehmu. Kaisar Dewa Laut Selatan itu hanya melakukan ini agar dia bisa mendapatkan bantuanmu. Itu semua karena kamu. Oh, dan apa yang salah dengan itu? Sudut bibir Qianye Yinger bergerak-gerak saat dia berbicara kepadanya dengan suara yang terdengar seperti rasa kasihan. Kalian semua, bukankah kalian semua semurah dan serendah ini? Anda, hanya ada kemarahan yang tersisa di hati Yunce, namun tubuhnya yang tak berdaya tidak mampu bergerak 1 inci pun. Dia mengertakkan giginya berkali-kali saat dia mencoba memaksa dirinya untuk tenang, dia tidak bisa jatuh di sini, dan bahkan lebih dari itu, dia tidak bisa jatuh ke tangan Qianye Yinger. Pastinya tidak bisa. Jadi dikabarkan bahwa Dewa Bintang Pembantaian Surgawi selamat tetapi dia harus meninggalkan tubuhnya, karena itu masalahnya, kamu adalah wadah rohnya pada saat itu. Qianye Yinger mendengus dingin, dia dikejar hampir di seluruh wilayah ilahi selatan. Namun hal itu tidak mampu merusak jiwanya. Sepertinya apa yang disebut racun pembunuh dewa absolut itu tidak ada apa-apanya. Ternyata, kemampuan terhebat dari Kaisar Dewa terkuat di wilayah ilahi selatan adalah kemampuan berbicara besar. Yunce menatapnya diam-diam dengan mata marah. Bertahun-tahun yang lalu, racun pembantai dewa absolut tidak hanya merusak jiwa Jasmine, tapi bahkan merupakan korosi total yang sangat mengerikan. Jika bukan karena kesempatan bertemu dengannya, Jasmine akan mati bahkan jika dia memiliki 10 nyawa lagi. Namun, Dewa Bintang Pembantaian Surgawi tidak kembali ke alam Dewa Bintang setelah melarikan diri kembali ke wilayah ilahi timur. Sebaliknya, dia berkelana ke alam yang lebih rendah dan itu benar-benar menjadi bahan pemikiran. Dia menatap Yunce sebelum berbicara dengan suara dingin, tapi jawaban atas pertanyaan ini adalah sesuatu yang pasti bisa kamu katakan padaku, kan? Saya akan mengatakannya sekali lagi. Saya tidak mengerti satu kata pun dari apa yang baru saja Anda katakan, tidak satu kata pun. Mata Yunce menjadi fokus dan dia pasti tidak akan mengaku apapun, aku tidak tahu apa warisan dewa jahat ini. Lebih jauh lagi, bahkan jika Dewa Bintang Pembantaian Surgawi benar-benar mendapatkan hal seperti itu, mengapa dia tidak menggunakannya pada dirinya sendiri daripada memberikannya kepadaku, seorang manusia rendahan dari alam bawah? Baiklah, Qianye Yinger tampak tersenyum tipis sebelum dia mengulurkan tangan dan menggenggam tenggorokan Yunce, mengangkatnya ke udara sekali lagi. Ini juga merupakan pertanyaan yang paling membingungkan bagiku.
Tenggorokannya sekali lagi dicengkeram dengan kuat sehingga Yun Ce bahkan tidak bisa bernapas, apalagi mengeluarkan suara. Selain kekuatan dewa jahat, tubuhmu juga memiliki banyak hal menarik lainnya. Misalnya, dari mana asal jiwa nagamu? Wajah Qianye Ying perlahan mendekat dan Yun Ce hampir bisa merasakan nafasnya yang dingin dan tanpa ampun. Selain itu, aku juga percaya bahwa selain hal-hal ini, kamu pasti juga memiliki beberapa rahasia lain yang tidak aku sadari, tapi kamu pasti tidak membuatku terlalu kecewa. Saat suaranya jatuh, tangannya yang lain terulur dan menekan bagian atas tengkorak Yun Ce. Tindakan ini menyebabkan murid-murid cantik Xia Tiyue berkontraksi, berhenti. Tindakan Qianye Yinger dengan jelas menunjukkan bahwa dia ingin mencari jiwanya secara paksa. Qianye Yinger melirik ke samping sambil melirik Xia Qingyue. Segera hentikan apa yang kamu lakukan, jika kamu berani melakukannya, alam Dewa Bulan tidak akan pernah memaafkanmu. Xia Qingyue dengan dingin menyatakannya dengan mata dingin. Alam Dewa Bulan, Qianye Yinger tertawa sedingin es. Xia Qingyue, kamu menyebabkan seluruh alam Dewa Bulan kehilangan semua martabat yang mereka miliki, menyebabkan Yue Wuya menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh alam semesta. Jadi saat ini, orang yang paling ingin dibunuh oleh alam Dewa Bulan sebenarnya adalah kamu, kan? Xia Tiyue terdiam. Jika aku membunuhmu dan Yun Ce, alam Dewa Bulan mungkin akan berterima kasih kepadaku, bukankah begitu? Nada suara Qianye Ying sedikit berubah saat dia mengejek Xia Qingyue dengan setiap kata, jangan pertimbangkan fakta bahwa kamu adalah pendosa dari alam Dewa Bulan, bahkan jika kamu menjadi permaisuri dewa dari alam Dewa Bulan, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang terjadi pada Yue Wugu bertahun-tahun yang lalu terjadi karena aku mengirim orang-orangku untuk mengejarnya. Setelah Yue Wuya mengetahuinya, dia tidak hanya tidak berani membuat kentut sebagai protes, dia bahkan berpura-pura tidak menyadarinya sama sekali. Jadi meskipun aku membunuhmu hari ini, menurutmu apa yang bisa dia lakukan? Mata Yun Ce terbuka lebar mendengar kata-kata itu. Xia Tiyue juga benar-benar terkejut dengan kata-kata itu. Setelah itu, pandangannya menjadi tidak teratur saat tubuhnya mulai bergetar dengan intensitas yang ekstrim. Itu adalah kamu, orang yang menyakiti ibuku bertahun-tahun yang lalu, sebenarnya adalah kamu. Oh, reaksi Xia Qingyue menyebabkan mata Qianye Yinger sedikit menyempit, kedua mata yang bersinar dengan cahaya keemasan samar menyapu tubuh Xia Qingyue. Setelah itu, dia tertawa dengan suara acuh tak acuh, jadi ternyata kamu adalah putri Yue Wugu. Tidak heran kamu memiliki hati kaca berkaca dan 9 tubuh yang sangat indah. Itu semua karena kamu adalah keturunan dari tubuh tahan karat ilahi. Suasana hati Xia Qingyue, yang selalu setenang air, dan sedingin kolam yang tenang, jarang berfluktuasi, namun pada saat ini, cahaya dingin yang menusuk jiwa terpantul dari matanya yang indah disertai dengan niat membunuh. Kehidupan ibunya berada pada batasnya, ayah dan ayah angkatnya menghabiskan separuh hidup mereka dalam kesedihan. Jadi semua itu diberikan oleh Qianye Yinger, dan bukan alam Dewa Bintang. Tidak mengherankan jika Kaisar Dewa Bulan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kebencian selama beberapa tahun terakhir ini setiap kali alam Dewa Bintang disebutkan. Kompleksitas yang dalam dan tersembunyi telah terjadi, yang berarti dia sudah tahu bahwa itu semua karena Qianye Yinger. Saat itu, saya awalnya mengirim orang untuk menangkap Yue Wugu. Bagaimanapun juga, dia memiliki benda bagus seperti tubuh ilahi tahan karat. Jika itu disia-siakan untuk Yue Wuya, itu pasti sangat disayangkan. Namun siapa sangka kedua sampah itu tidak mampu menangani tugas seperti itu, malah ingin membunuhnya setelah gagal menangkapnya. Namun mereka masih belum bisa membunuhnya dengan bersih. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Qianye Yinger menatap Xia Qingyue dan berkata dengan nada bercanda, kamu tahu bahwa aku adalah penyelamat terbesar dalam hidupmu.
Jika bukan karena aku, kamu tidak akan ada. Kata-kata yang baru saja diucapkan Qianye Yinger memang benar. Jika bukan karena dia, Yue Wugu tidak akan mendarat di benua langit yang mendalam dan dia tidak akan bertemu Xia Hongyu, jadi Xia Qingyue tentu saja tidak akan dilahirkan. Dan kamu juga. Qianye Yinger sedikit mengencangkan cengkeramannya di tenggorokan Yunce, jika bukan karena aku, Dewa Bintang Pembantaian Surgawi tidak akan mendapatkan warisan Dewa Jahat, apalagi membiarkanmu mendapatkannya. Maka saat ini kamu masih tidak lebih dari sampah rendahan dari alam bawah, dan kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk datang ke wilayah ilahi timur. Jadi, bagaimana Anda bisa mencapai kesuksesan untuk menjadi dewa yang diberikan nomor 1, dan mengesankan seluruh dunia? Jadi, sekarang saatnya kalian berdua membalas budiku. Saat dia menyelesaikan pidatonya yang lesu, suara dan tatapan Qianye Ying tiba-tiba menjadi dingin, dan energi jiwa yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tangan yang ditekan di atas kepala Yunce. Berhenti. Yunce merasa seolah ledakan tiba-tiba mulai terdengar di kepalanya. Di depan Qianye Yinger, keberadaan Yunce adalah seekor semut kecil di hadapan lautan tak berbatas. Kekuatan mereka yang dalam seperti ini, tetapi kekuatan jiwa mereka juga seperti ini. Konsekuensi jika Qianye Yinger berhasil mencari jiwanya adalah semua ingatannya akan dicuri oleh Qianye Yinger, dan jiwa Yunce sendiri akan menghilang, membuatnya menjadi bodoh atau bahkan menjadi sayur. Jika dia gagal, pikirannya akan hancur total dan dia akan tetap menjadi sayuran. Tapi ketika energi jiwa Qianye Yinger telah sepenuhnya menyerang kedalaman jiwa Yunce, raungan naga secara bersamaan bergema di dalam hati dan pikiran Yunce dan Qianye Yinger. Mata Qianye Ying tiba-tiba terbuka. Dia merasakan jiwanya gemetar dan kejang, dan bahkan tubuhnya bergoyang hebat. Yunce, yang dia pegang dengan tangannya, juga jatuh ke tanah. Yunce merangkak di tanah dan pikirannya didera kesakitan hingga rasanya seperti akan pecah, tapi dia tertawa dingin sambil berkata, "Kamu ingin mencari jiwaku? Bahkan ayahmu pun bisa melupakan melakukan hal seperti itu, apalagi kamu." Setelah mencapai alam roh ilahi, jiwa Yunce menjadi sangat kokoh dan aman. Dengan jiwa Dewa Naga di dalam dirinya, jiwanya mungkin bisa ditekan atau bahkan dihancurkan, tapi pastinya tidak bisa dijarah secara paksa. Jika bukan karena fakta bahwa Qianye Yinger terlalu kuat, guncangan susulan dari raungan itu pasti akan menyebabkan sebagian besar orang menderita kerusakan parah pada jiwa mereka sendiri. Tapi sekarang sudah sampai pada titik ini, dia tidak perlu lagi bersembunyi atau berpura-pura di depan Qianye Yinger karena pada dasarnya tidak ada gunanya pada saat ini. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa Qianye Yinger tahu tentang hubungan antara dia dan Jasmine, dan mengapa dia tahu tentang keberadaan kekuatan ilahi dewa jahat pada dirinya. Pasti ada lubang yang ada di suatu tempat. Hal yang paling mengerikan adalah Qianye Yinger sangat berhati-hati dan bijaksana. Dia berada di depan dua orang yang jelas-jelas tidak bisa melawannya sedikit pun, namun dia masih dengan kuat menggunakan kekuatannya untuk menekan mereka, menyebabkan mereka tidak dapat menggerakkan satu otot pun selama ini. Sangat bagus, memang sangat bagus. Setelah keterkejutan sesaat itu berlalu, sudut bibir Qianye Yinger sedikit melengkung. Ini memang jiwa yang bahkan jiwa ilahi tahan karat tidak dapat menekannya. Saat ini aku semakin tertarik pada jiwa naga di dalam tubuhmu. Kita bisa mengakhiri ini dengan cara yang cepat dan tanpa rasa sakit. Tangannya sekali lagi menempel di tenggorokan Yunce saat dia mengangkatnya ke udara untuk ketiga kalinya. Dua mata yang sangat berbahaya menatap ke dalam mata Yunce sendiri saat dia berkata, "Ini adalah sesuatu yang kamu minta." Saat suaranya jatuh, cahaya keemasan di matanya bersinar. Setelah itu, tangan yang mencengkeram tenggorokan Yunce bersinar dengan cahaya keemasan yang pekat. Cahaya keemasan pekat itu dengan cepat meninggalkan tangannya dan berpindah ke tubuh Yunce.
Segera, dengan tengkuk Yunce sebagai pusatnya, benang garis emas tipis dengan cepat melesat ke segala arah. Dalam waktu beberapa tarikan napas, mereka telah menyebar ke seluruh tubuhnya, menutupi tubuhnya dengan ribuan tanda emas yang halus. Tanda-tanda emas ini bersinar, dan dapat dengan mudah terlihat bahkan melalui pakaiannya. Setelah tanda emas menyebar ke setiap sudut tubuhnya, semua cahaya keemasan itu menghilang tanpa jejak. Qianye Yinger kemudian mengendurkan cengkeramannya, membiarkan Yunce jatuh ke tanah. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Yunce terbatuk-batuk beberapa kali sebelum dia meraung dengan suara serak. Baru saja, dia merasakan sensasi dingin yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Sensasi ini telah menyebar ke setiap pembuluh darah, setiap saraf, tapi setelah tanda emas terakhir lenyap, sensasi itu juga hilang sama sekali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Xia Qingyue memusatkan pandangannya pada Yunce dan pada awalnya, kecurigaan dan kebingungan muncul di wajahnya, tapi begitu tanda emas itu menghilang, seolah-olah ada jarum yang ditusukkan ke pupil matanya yang indah, menyebabkan pupilnya menyempit, menjadi beberapa titik, tanda pengharap kematian, jiwa Brahma. Oh, Qianye Yinger melirik ke arah Xia Qingyue, kamu sebenarnya tahu tentang tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Lepaskan, bebaskan dia dari situ. Suara Xia Qingyue terdengar cemas, dan menjadi sangat serak karena keterkejutan dan ketakutannya yang luar biasa. Ekspresinya juga berubah menjadi warna putih pucat yang menakjubkan. Yunce belum pernah mendengar tentang tanda pengharap kematian jiwa Brahma ini, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat keterkejutan dan ketakutan seperti itu di wajah Xia Qingyue, seolah-olah dia baru saja melihat dewa iblis yang paling mengerikan dan jahat dibicarakan dalam legenda. Tanda pengharap kematian jiwa Brahma, apa itu? Yunce bertanya dengan gigi terkatup. Tanda pengharap kematian, mengharapkan kematian. Kamu akan segera tahu. Qianye Yinger bahkan tidak lagi memandang Yunce. Dia meninggalkannya begitu saja di sana, tergeletak di tanah, sambil berjalan menuju Xia Qingyue yang juga tidak bisa bergerak. Lepaskan dia dari situ. Pupil mata Xia Qingyue bergetar, namun dia mengalihkan pandangannya dari Yunce. Dia sebenarnya tidak tahan melihat Yunce lebih lama lagi, dan suaranya juga menjadi sangat lembut dan lentur saat ini, kamu boleh menerimanya, seolah-olah aku memohon padamu. Kata-kata Xia Qingyue sangat mengejutkan Yunce. Dia berbicara dengan suara serak, Qingyue, apakah kamu sudah bodoh, kenapa kamu malah memohon sesuatu padanya? Kamu tidak mengerti. Xia Qingyue menutup matanya agar tidak membiarkan Yunce melihat tatapannya yang semakin gelap hingga hampir putus asa. Yunce benar-benar bingung, tapi Xia Qingyue sangat menyadari apa yang baru saja terjadi. Tanda pengharap kematian jiwa Brahma, ini adalah kata-kata paling mengerikan yang pernah ada di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak peduli seberapa besar orang itu tidak takut mati, selama seseorang mendengar kata-kata ini, itu akan seolah-olah mereka telah mendengar kutukan iblis paling kejam yang datang langsung dari neraka terdalam. Itu akan membuat orang itu gemetar ketakutan. Mohon padaku. Qianye Yinger berdiri di depan Xia Qingyue, dengan wajah yang jelas-jelas sangat cantik seperti peri yang dipenuhi dengan perasaan tidak berperasaan yang membuat seseorang takjub. Putri Yue Wugu, sebelum memohon atas namanya, sebaiknya kamu lebih peduli dengan dirimu sendiri dulu. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Tatapan Xia Qingyue menjadi dingin dan suram. Lepaskan dia dari tanda pengharap kematian jiwa Brahma, dan aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Sebelum kemarin, dia bahkan belum pernah meninggalkan alam Dewa Bulan sebelumnya, jadi orang luar juga sama sekali tidak menyadarinya. Satu-satunya hal yang dia miliki yang dapat menyebabkan seseorang setingkat Qianye Yinger berencana untuk mendapatkannya adalah 9 tubuh yang sangat indah miliknya.
Di antara pecahan ingatan yang diberikan Kaisar Dewa Bulan padanya, tercatat bahwa 9 tubuh yang sangat indah memang bisa dicuri oleh wanita lain, tetapi kondisinya sangat keras dan metodenya juga sangat istimewa. Oh, apakah menurut Anda memiliki kekuatan untuk tawar-menawar dengan saya saat ini? Qianye Yinger memasang senyuman yang bukan senyuman di wajahnya. Jarinya menekan dada Xia Tiyue dan melingkarinya dengan santai, arusmu telah jatuh ke tanganku, jadi akulah yang berkuasa atas semua yang kamu miliki, bukan kamu. Mata Xia Qingyue menjadi semakin dingin, jika kamu tidak melepaskannya dari tanda pengharap kematian jiwa Brahma, aku akan segera menghancurkan dunia indah milikku sendiri. Qingyue, kata-kata itu membuat Yun Ce mengerti bahwa tujuan Qianye Yinger, cukup mengejutkan, adalah 9 tubuh indah yang mendalam milik Xia Qingyue. Hanya saja dia tidak tahu bahwa 9 tubuh yang sangat indah sebenarnya bisa dicuri oleh orang lain. Jadi, dia tentu saja tidak tahu banyak tentang bagaimana benda itu bisa dicuri, dan apa konsekuensinya bagi orang yang mencurinya. Saat ini dirinya hanya dipenuhi dengan rasa ketidakberdayaan yang mendalam, itu adalah jenis ketidakberdayaan yang dirasakan ketika dihadapkan dengan kekuatan absolut. Lebih jauh lagi, meskipun orang ini memegang kekuasaan absolut, dia tetap tidak menunjukkan celah apapun padanya, dan itu adalah keputusasaan mutlak. Penghancuran diri, Qianye Yinger berkata sambil tertawa mengejek, "Oh, kamu bisa mencobanya." Xia Tiyue mengatupkan gigi gioknya begitu keras hingga retak, namun dia kesulitan untuk berbicara. Saat dia ditekan oleh kekuatan Qianye Yinger yang benar-benar tak tertahankan, dia tidak bisa menggerakkan seutas energi pun, jadi semakin kecil kemungkinannya untuk menghancurkan dunia indah di dalam pembuluh darahnya yang dalam. Jika Qianye Yinger menginginkannya, mereka bahkan tidak akan bisa berbicara. Semuanya telah jatuh ke tangannya dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menyerahkan diri pada pelayanannya yang lembut. Seperti yang dikatakan Qianye Yinger, entah itu Xia Qingyue atau Yun Ce, tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk melakukan tawar-menawar dengannya. Hal yang aku inginkan, secara alami aku sendiri yang akan mengambilnya dari tubuhmu. Saya tidak ingin Anda memberikannya kepada saya, mengerti? Bibir Qianye Yinger sedikit cemberut dan tangan yang menempel di dada Xia Qingyue melebar dan mencengkeram pakaiannya sebelum dia merobeknya dengan keras. Saat suara robekan terdengar di udara, jubah bulan Xia Qingyue langsung terkoyak-koyak hingga berkibar di udara, memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Sebagai akibatnya, pakaian dalamnya terkoyak seluruhnya, dan bagian dada yang selalu dia ikat erat-erat tumpah seluruhnya. Gundukan sutra raksasa itu dengan kuat memantul di udara karena tidak ada lagi yang membatasinya. Mereka berwarna putih dan lembut fleksibel seperti lemak krem dan batu giok yang mengental, memantul dan berayun seperti gelombang yang bergulung sambil terus bergoyang tanpa jeda. Mata Yun Ce melotot keluar dari rongganya. Dia telah menikah dengan Xia Qingyue selama 12 tahun, tapi dia belum pernah melihat tubuh gioknya. Jika dalam keadaan normal, saat melihat pemandangan yang begitu indah, meskipun dia telah melihat dan mengalami banyak keindahan, itu akan tetap sangat menakjubkan hingga matanya hampir keluar dari kepalanya. Namun pada saat ini, setelah kebingungan sesaat itu, rasa terkejut yang dingin mencengkeram hatinya, dan dia berteriak dengan suara serak, "Qianye, apa yang akan kamu lakukan? Iblis wanita ini, mungkinkah dia mesum?" Qianye Yinger sama sekali tidak terganggu oleh auman marah Yun Ce. Dia menatap tubuh Xia Qingyue, tubuh yang bahkan lebih memikat dan mempesona dibandingkan para penggoda legendaris yang telah merusak dunia. Mata emasnya bersinar dengan cahaya aneh yang sangat jarang muncul. Saya benar-benar tidak membayangkan bahwa bagian luar yang sedingin es dan dingin seperti itu akan menyembunyikan tubuh yang begitu memikat. Saya harus mengakui bahwa meskipun saya seorang wanita, hal itu sedikit menggugah saya.
Jari-jarinya perlahan menelusuri kulit giok putih bersalju dinya. Gerakannya ringan dan lembut dan seseorang hampir bisa merasakan kenikmatan dan kegembiraan dalam gerakannya. Sekarang ini sungguh aneh. Tubuh yang menawan dan cabul, namun sebenarnya kamu masih perawan. Dia melirik Yunce sambil berkata, mungkinkah pria yang kamu nikahi ini adalah seorang Kasim yang tidak berguna? Iblis wanita. Mata Yunce semerah darah. Meskipun Qianye Yinger adalah seorang wanita, ini adalah penghinaan besar yang belum pernah dialami Xia Qingyue sebelumnya. Tidakkah kamu ingin mengetahui rahasia yang disembunyikan tubuh ini? Mengapa kamu tidak mendatangiku jika kamu punya nyali untuk melakukannya? Anda, tangan Qianye Yinger membelai perut Xia Qingyue dan sudut bibirnya melengkung membentuk cibiran yang sangat menghina dan main-main. Seolah-olah dia pernah mendengar lelucon paling konyol dalam hidupnya, jangan cemas sekarang. Sebentar lagi, kamu akan memohon padaku untuk mengizinkanmu menceritakan semuanya padaku.